Untuk Kongres. Saya ingat waktunya, tahun 1999, bulan Oktober, seorang pastor lokal memberikan pernyataan bahwa hukuman mati harus diberikan pada pemerkosa. Dan setelah kongres itu, dia semakin dekat dengan Islam. Pastor lokal selanjutnya mungkin akan berkata bahwa tiap wanita harus memakai jubah. Assalamualaikum, nama saya Yasar Remi, saya dari Iran. Saya ingin tahu, Anda pasti pernah dengar buku Salman tulisan Imam Khomeini, dan sebagai muslim, tidak ada yang menyukai buku itu. Menurut Anda, apakah Imam Khomeini benar meminta orang untuk bernasehat? Ada yang bilang bahwa fatwa Salman itu tidak benar. Saya ingin tahu sebetulnya, apa fatwa Salman itu benar atau tidak? Terima kasih. Inti pertanyaannya adalah apakah fatwa Salman Rushdie dari Imam Khomeini itu benar atau tidak? Pertanyaan saya adalah, mengapa Imam Khomeini memberikan fatwanya 1 tahun setelahnya? Negara pertama yang melarang buku Salman Rushdie itu adalah India. Dan saya menyelamati Rajiv Gandhi karena melakukan hal itu. Mengapa Imam Khomeini memberikan fatwa tentang membunuh Salman 1 tahun setelahnya? Karena hal itu sudah tidak ada dalam berita. Semua politikus yang ingin memberikan fatwa, buku ini telah ditelaah di berbagai negara. Begitu banyak negara melarang buku ini, lalu ia memberi fatwa, ia harusnya dibunuh. Salah atau benar itu belakangan. Ini untuk kepentingan politik. Kepentingan politik. Semua ini untuk kepentingan politik. Tapi Rajiv Gandhi mungkin melakukannya karena dia tidak mengetahuinya. Dan saya pernah berceramah tentang hal ini sebelumnya. Walau buku ini dilarang di India, tapi saya sudah membacanya. Kalian tahu, Salman Rushdie yang menganggap dirinya bicara atas nama Islam tidak meninggalkan siapapun. Dalam bukunya, ia bahkan menulis Ratu Elizabeth. Padahal kerajaan Inggris yang sama telah melarang penulis Amerika karena memakai kata 4 huruf, Fanta Unta Charlie Kilo, terhadap kebijaksanaan Margaret Thatcher. Tapi penulis Salman Rushdie membuatnya aktif dan menggunakan imbuhan ink. Dan di sini buku itu sangatlah populer. Satu penulis Amerika dilarang karena memakai kata 4 huruf terhadap Margaret Thatcher. Tapi orang lain yaitu Salman membuatnya kata aktif dengan imbuhan ink terhadap kebijaksanaan Margaret Thatcher yang sama. Namun dia mendapat penghargaan. Kenapa? Karena ia memfitnah orang Islam. Anda tahu, ia bahkan tidak meninggalkan Rama dan Sinta. Orang ini dihormati hampir oleh semua orang India. Bahkan terhadap dia pun, ia menggunakan kata itu. Ia tidak meninggalkan mereka. Banyak warga India mendukungnya. Jadi mungkin Rajiv Gandhi tidak mengetahuinya. Tapi jika Anda baca, Anda akan lihat buku ini tidak meninggalkan siapapun. Bagi orang-orang yang terus-terusan memfitnah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, bab 5, ayat 33. Pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya hanya karena dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki, atau dibuang dari negeri. Bukan hanya di Al-Quran, bukan hanya Al-Quran, tapi juga di Alkitab. Injil Levitikus pun berkata, jika ada yang memfitnah hukum, ia harus dirajam dengan batu hingga mati. Bahkan orang asing pun harus ikut merajam orang-orang yang telah berani menghujat Tuhan. Jadi saya rasa kitab-kitab lain juga setuju. Bukan hanya Islam, kebanyakan kitab agama, apakah itu Islam, apakah itu Kristen, ataupun Buddha, atau agama lainnya, semua memiliki hukuman bagi orang-orang yang berani menghujat Tuhan. Dia tidak bisa memberikan fatwa di sini untuk membunuh atau apapun. Dalam hukum Islam, di sana dikatakan, jika seseorang menghujat, tentu saja ada hukum tertentu yang berlaku untuknya. Tapi yang dilakukan politikus, apakah itu politikus Muslim atau politikus non-Muslim? Maaf, saya tidak akan menyinggung politikus. Saya rasa sebagian besar, mereka biasa berkompromi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan itulah alasannya, mengapa politik dan agama semakin renggang. Ini dikarenakan karena mereka menggunakan agama untuk membuat mereka menjadi terkenal. Kita harus menyadari itulah yang dilakukan oleh orang. Jadi fatwa yang diberikan Khomeini, menurut saya itu didasari akal politik. Tapi melarang buku itu seperti yang dilakukan Rajiv Gandhi adalah tidak sempurna. Saya tidak tahu apa larangannya sudah dicabut atau belum, tapi saya dengar sudah mau dicabut. Mudah-mudahan saja buku itu dilarang untuk selamanya. Tapi orang yang telah berani menghujat Tuhan, dalam Islam maupun Kristen, dalam Kristen orang itu harus dirajam sampai mati. Tapi dalam Islam ada 4 pilihan, bahkan bisa dibuang. Tapi dalam Kristen, hukumannya rajam sampai mati. Dalam Islam ada 4 pilihan yang bisa dipilih. Dalam Kristen hukumannya rajam sampai mati.
Semoga itu menjawab. Selamat malam, nama saya Via, saya seorang mahasiswi hukum. Saya rasa terorisme bisa dihentikan atau setidaknya dikurangi apabila orang bisa bertoleransi. Apakah Islam membicarakan soal toleransi? Jika ya, orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengajarkan Islam, maksud saya banyak. Saya tidak tahu sebutan yang tepat, tapi guru-guru seperti dalam Hindu yang mengajarkan Islam ke orang muslim lainnya. Jadi apakah mereka mengajarkan mengenai hal toleransi? Pertanyaan yang bagus. Dia berkata terorisme dapat ditangani dengan mengajarkan toleransi, dan apakah Islam mengajarkan toleransi? Apakah pengajar-pengajar Islam mengajarkan toleransi? Saudari, tadi sudah saya sampaikan, mungkin agak cepat dan saya tidak menekankan hal itu. Salah satu kriteria bagi manusia untuk masuk jannah, masuk surga, masuk firdaus adalah toleransi. Allah berkata dalam surat Al-Asyr, bab 103, ayat 1-3. Wal asri, innal insana lafi husri, illal lazina amanu wa amilus solihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Bahwa demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, dan saling menasehati supaya mentaati kebenaran, dan saling menasehati supaya menetapi kesabaran. Toleransi salah satu kriteria untuk masuk jannah. Jika kita tidak punya toleransi, maka menurut Al-Asr kita tidak akan masuk surga. Bukan hanya toleransi, kita juga harus menasehati orang lain untuk bertoleransi. Definisi toleransi ada bermacam-macam. Tapi jika kita tanya pada ahlinya, toleransi memiliki batas. Apa yang dimaksud dengan toleransi? Ada yang berbuat salah padamu, tapi kau tidak balas dendam, itu bagus. Tapi berapa lama? Toleransi memiliki batasan. Dan dalam Islam, zalim adalah orang yang berbuat jahat, atau bisa dikatakan orang yang suka menyakiti. Ada dua macam zalim, orang yang menyakiti orang lain dan orang yang menyakiti dirinya sendiri. Ada dua macam, dan dua-duanya disebut zalim. Orang yang menyakiti orang lain dan orang yang menyakiti diri sendiri. Nabi Muhammad SAW berkata dalam hadis sahih Muslim, apabila kau melihat suatu perbuatan yang salah, jika bisa, kau harus menghentikannya dengan tanganmu. Jika tidak bisa dengan tanganmu, hentikan dengan mulutmu atau lidahmu. Jika tidak bisa, setidaknya kutuklah dalam hatimu bahwa itu perbuatan salah. Jika kau lakukan itu, kau orang yang beriman paling rendah. Paling rendah. Yang kita harus lakukan adalah memiliki toleransi. Seperti diajarkan Al-Quran surat Al-Baqarah bab 2 ayat 153. Innallaha ma'as sabri. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Tapi bersabar juga tidak boleh melampaui batas. Sabar ada batasnya. Toleransi ada batasnya. Kita ambil contoh. Jika ada seorang wanita yang diperkosa, kita tidak bisa bilang, bertoleransilah, tidak masalah. Jika Tuhan memberi saya kekuatan, jika saya melihat seseorang wanita diperkosa, saya akan menghentikannya dengan tangan. Jika tidak bisa, lakukanlah dengan kata-kata, tolong jangan perkosa dia. Ada artikel Bombay menyebutkan, seorang gadis muda berusia 13 tahun yang diperkosa seorang pria di kereta. Padahal, di sana ada 5 penumpang. Hanya 1 orang melawan tapi sisanya diam saja. 5 orang melawan 1 orang yang sedang mabuk. Dia mabuk. Tak seorang pun berbuat apa-apa. Apa yang terjadi dengan kemanusiaan? Apa yang terjadi? 5 pemuda tidak bisa melawan 1 orang yang sedang mabuk, yang memperkosa gadis di kereta. Anda sebut ini toleransi? Saya bilang ini pengecut. Saya katakan, seandainya 5 orang teroris dalam arti kata menteror elemen sosial, orang itu tidak akan berani melakukannya. Jadi kita harus berusaha agar sifat toleransi dalam manusia itu bertambah, tapi pada saat yang bersamaan, dan tidak mengubah mereka menjadi orang-orang pengecut. Kita harus terus berusaha agar elemen antisosial di dalam masyarakat dikurangi, dan bersama-sama kita dapat pastikan agar orang-orang yang antisosial ini dapat dihukum dengan hukuman sepantasnya. Semoga ini menjawab. Halo, nama saya Bibi Bob Cakra Rokuloy. Saya ingin menanyakan suatu hal mengenai tentang rejim Taliban dan isu fatwa untuk penghancuran Buddha Bamiyan.
yang katanya tidak bersifat Islam.